ketaatan itu mengandung resiko. Ya, kalau kita nggak taat, maka kita akan dihukum. Itu saja kesimpulannya. Jadi Bapak Ibu nggak taat kepada Tuhan, Bapak Ibu akan menerima hukuman. Bapak Ibu nggak taat kepada otoritas di atasmu, pemerintahan, di gereja, di FA, dimanapun juga di rumah tangga, maka hukuman terjadi bagi kita. Tidak usah didoakan, tidak usah terjadi, automatically terjadi. Buktinya apa? Banyak buktinya. Salah satu yang kita baca 1 Samuel pasal 15. Ya, Saul melakukan hal yang baik. Dia nggak bunuh semua Amalek, nggak dihancurkan dia. Sebagian yang bagus dia bawa pulang. Dia bilang begini, sing bagus-bagus ini, yang bagus-bagus ini untuk Tuhan. Padahal perintah Tuhan lewat Samuel kepada dia, tumpaskan sak tuntas-tasnya. Bapak itu terjadi apa? Langsung yang namanya Saul dipecat jadi raja. Ya. Kalau dia saja yang mati, kemudian anaknya jadi raja, ya oke lah. Ada keturunan berikutnya yang akan menyambung. Tapi Alkitab bilang begini, aku akan menghapuskan Saul dan keturunannya dari keturunan raja Israel, dan akan memberikan kepada seorang yang lain, dan aku akan mengokohkannya, yaitu kepada Daud. Ketidaktaatan itu mengandung risiko. Jadi mulai hari ini mari taat. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Suatu ketika ada pelang verboden ya, verboden bahasa Belanda. Bahasa Inggris apa ya? Yang nggak boleh masuk tuh Pak. Jadi karena di komplek kan banyak jalan tembus Pak ya. Komplek perumahan kan ada apa? Jalan-jalan yang jalan di tengah-tengah begitu kan. Nah, suatu ketika cukup panjang, besar kompleknya. Dan biasanya kalau kita mau pindah dari satu sisi ke sisi yang lain, kita tidak perlu keliling, tapi langsung lewat jalan tengah. Jadi kan bisa kan? Suatu ketika salah satu pemilik rumah di satu ruas jalan itu nikahan. Karena nikah, dia bikin panggung agak ke jalan. Panggungnya jadi besar, banyak tamunya. Karena itu kenapa dia bikin surat izin ke polisi. Dia bilang, Pak Pol, boleh nggak Pak Pol tutupin jalannya sebentar aja, sebab aku mantenan, anakku mau kawin, aku undang banyak, seluruh biasa aku undang jadi rame, ya, karena makannya banyak juga, jadi tolong tutup, bilang gitu ya. Akhirnya ditutup aja langsung, tutup. Yang jadi masalah kan banyak tuh yang tinggal di sebelah kiri kanan rumahnya. Gara-gara ditutup sebelah sana, mereka mesti keliling gitu, lewat sisi yang lain. Suatu ketika ada seorang pendeta pikir kayaknya kosong ya, belum kawinan. Daripada aku muter jauh, lewat sini aja. Oh kosong, nggak ada orang. Tiba-tiba nggak berapa jauh kemudian di-stop polisi. Nama siapa Pak? Misalnya SMK, SIM. Pak, ya Bapak melanggar. Bapak tahu kan kebijakan sini? Bapak kan bisa lihat, bisa baca Pak. Tidak boleh masuk lewat sini, maunya lewat sana. Iya Pak. Mana sih SMK? Pak, dengar, Bapak sudah salah, sekarang harus saya tilang. Pak, kenapa? Kenapa kalau sini? Saya pikir tadi Bapak nggak ada Pak. Gara-gara melanggar, kena tilang. Oke? Setiap kali kita gagal taat, maka ada risiko yang kita terima. Puji Tuhan, Musa di bagian ini dia taat. Tuhan bilang, Musa, ayo bergerak maju. Saya percaya dari jauh waktu Musa mendekati Laut Merah, dia pikir gimana Tuhan. Nah, saya mau ngajak kita ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari. Yang pertama, coba lihat sama-sama. Bagaimana supaya bisa keep moving forward. Ayat 13, coba lihat sama-sama. Ayat 13, yang pertama adalah ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kunci yang pertama untuk Bapak Ibu bisa keep moving forward, yang pertama, tetap percaya. Percaya saja. Pegang janji Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. Katakan amin. Satu Petrus katakan, ada orang bilang lalai, ada orang bilang lambat. Dah, Tuhan tidak pernah lambat, tidak pernah lalai. Kasih tahu kiri kanan, Pak, tidak pernah lambat Tuhan bilang, Pak. Kasih tahu kiri kanan, ya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Sama-sama yuk. Dia tak pernah lalai, dia jamin. Dia jamin firman-Nya
Kenapa? Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Yesus. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Raja perkasa. Yesusku, Raja pemenang. Katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Jadi percaya saja, tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat. Yang kedua, dikatakan ayat 15 dan 16, Musa itu mendengar dari Tuhan. Setelah engkau percaya, engkau pegang janji Tuhan, pegang janjinya. Apa saja yang telah pernah dilepaskan bagi hidupmu sebagai janji Tuhan bagi engkau, pegang itu. Sekalipun mungkin saat ini sedang menghadapi jalan buntu, pegang itu. Ya, nanti kita akan berdoa untuk Pak Jambu dan sekeluarga yang pulang ke Indonesia. Saya bilang, Pak, pegang Pak janji Tuhan, Pak. Ya, kami lepaskan, kami katakan berkat bangsa-bangsa ke Bapak alami. Bagaimana caranya? We don't know yet, tapi pegang itu. Oke? Dengan suara Tuhan, intim. Hari-hari ini mau tidak mau kita mesti intim, Pak Bu. Ya, berkali-kali saya sampaikan di berbagai tempat saya melayani. Waktu Yesus disalibkan mati, maka waktu dia mati, dia katakan it is finished. Itu ada tirai yang membatasi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Tirai itu kesobek. Nah, kenapa dipasang tirai, Pak? Tirai itu dimaksudkan supaya tidak sembarang orang bisa datang berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan tabut Tuhan. Di zaman tirai itu belum disobekkan, maka setiap kita yang akan datang mohon ampun, mohon berkat kepada Tuhan, maka kita harus mewakili diri kita kepada seorang imam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdoa minta promosi ke Bait Suci, Bapak Ibu akan daftar, isi formnya. Siapa yang mau pakai? Andreas, apa? Mau minta doa Pak, biar dapat promosi. Jadi apa? Direktur? Bukan Pak, CEO. Wah, nggak apa-apa Pak. Doa kok Pak. Oke, bayar. Bayar loh Pak. Bayar. Wes, imam ini akan membawa persembahanmu itu kepada Tuhan di ruang maha kudus. Imam itu akan diikat pinggangnya, ada lonceng, dia masuk. Kalau imam ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, imam ini mati di depan tabut Tuhan. Oke? Nah, yang memisahkan antara ruang kudus dengan maha kudus ada tirai. Artinya, setiap kita yang datang kepada Tuhan di zaman sebelum Yesus mati harus diwakili oleh para imam. Papanya Yohanes Pembaptis adalah imam yang mewakili umatnya. Ada banyak cerita, ya. Nah, tapi waktu Yesus mati, dikatakan tirai itu tersibak sehingga orang awam yang lewat mereka bisa lihat langsung yang namanya tabut Tuhan. Makna rohnya begini: setelah kematian Yesus, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun profesimu, apapun dirimu, statusmu, keadaanmu, engkau punya hak, kesempatan yang sama untuk datang langsung kepada Tuhan tanpa ada perantara. Yang percaya katakan amin. Makanya kita berdoa kan. Ada yang bilang mau berdoa, aku mau berdoa, titip Pak Olga, tulis doanya. Pak Olga tolong doain ya. Maaf Pak Olga. Yang pertama, saya tidak akan doakan. Yang kedua, saya suruh Bapak Ibu berdoa. Oke? Karena apa? Karena engkau punya hak yang sama dengan diriku. Kita sama-sama anak di dalam Bapa. Datang kepada Bapa. Ya. Nah, demikian juga dengan mendengar suara Tuhan. Setiap kita yang duduk pagi di ruangan ini, kita punya potensi, kesempatan, kemungkinan untuk mendengar suara Tuhan. Seperti yang banyak orang alami. Waktu saya kemarin saya bertemu dengan keluarga saya, ada salam dari Ibu Kristina, khususnya untuk Eva Sukubit, ya. Saya ketemu dengan kakak saya bilang, Dek, tolonglah sekolah adik anak-anakku nih. Kenapa? Saya bilang, ya belum bisa sekolah, bla 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 bla. Bayarin dong setahun uang sekolahnya. Saya bilang, oke. Aku doain juga. Aku doain Kak ya, nanti aku telepon. Dia agak mengenjit dahi, kok doain? Orang minta duit mau doa. Aku bilang nanti aku telepon ya. Aku doa sama Tuhan. Aku mau kasih berapa buat anak itu.